podcast Balige Academy dari tepian Danau Toba yang indah sekali. Oke pemirsa, kita tidak sabar lagi ya menunggu klarifikasi dari Ibu Rektor Owa Emilia yang saat ini kita tunggu-tunggu kok malah bungkam ya. Ini sudah kasus besar, bahkan lebih besar ini daripada kasus Watergate di Amerika. Ya, ini kasus terbesar ini. Jangan disepelekan, nama baik UGM itu dipertaruhkan di sini. Ibu Owa, Ibu Rektor yang kami hormati, jangan diam, ya. Oke, sebelum kita melanjutkan ya, ada saya baca komentar. Sebelumnya kita sudah bahas ya peluang-peluang atau probabilitas Pak Jokowi ini menggunakan Cwriter, WordStar, WordPerfect ya, bahkan MacWrite yang what you see is what you get dalam this operating system environment ya. Mereka text editor atau word processor ini ya hasilnya jelek pada tahun 1985 meskipun dia pakai LaserJet atau teknologi apapun dalam printing ya. Oke, ada yang mengatakan, Bang, jangan-jangan pakai teks atau latex ya. Kalau kalian peneliti, ya tentu paham ya, menulis jurnal segala macam. Saya juga bingung. Joko Widodo pakai teks dan latex, misalnya ya, editor. Saya saja baru tahu teks dan latex itu pada saat menulis jurnal dan paten pada tahun 2000-an ya. Itu di Jepang itu baru tahu itu ya. Bayangkan kalau Joko Widodo pakai itu ya. Terus kita kupaslah dulu. Misalnya Joko Widodo pakai teks ya atau latex ya. Itu dipakai untuk ada editornya, terus di compile ya, di render menjadi font yang cantik ya. Apakah font yang cantik itu gitu ya? Itu font yang dipakai dalam teks dan latex editor ini itu tahun 1992. Itu pun nama fontnya adalah komputer modern ya, komputer modern font. Jadi bukan Times New Roman. Itu pun tahun 1992 dikembangkan oleh Donald Knuth ya, dengan ada programnya namanya Metafont untuk mengcompile, merender dari original teks menjadi PDF gitu ya. Nah, ini hebat kali kalau Joko Widodo pakai ini. Itu saja pun baru dikembangkan 1992. Inilah dia font komputer modern font ya. Ya, ada sans serif, keluarga sans serif Roman, bla bla bla. Ya, inilah dia, cantik ya. Nah, ini pun tahun 1992 gitu loh. Ya, inilah dia. Langsung PDF produknya. Nah, kalau teks editornya kita lihat yang mungkin ya. Pertama, teks editornya ya, ini yang populer saya ambil TextMaker. Ini pun 2003, secantik ini ya, 2003. Ini dia inputnya, teks aslinya original, terus dia di-convert langsung, di-compile atau di-render menjadi PDF. Jadi dia kekuatannya adalah persamaan matematika yang kompleks itu, jadi ditata sangat cantik ya, lebih cantik daripada pakai Microsoft Word. Kalau peneliti ya paham ini. Nah, itu pun tahun 2003 TextMaker. Terus ini under Linux Leaks 2.3 ya, itu 1995 ya, ini dia teks editornya. Terus Visual Studio ya. Oh, ini Text Studio itu rilis 2008 ya. Begini dia input teksnya, terus keluarannya jadi begini, di persamaannya cantik ya. Jauh lebih cantik memang daripada Microsoft Word. Jadi ini dipakai oleh International Publishing dan jurnal-jurnal ya sampai sekarang, teks dan latex ini. Inilah Text Studio, dirilis pun tahun 2008. Nah, yang paling populer saat ini adalah Visual Studio Code. Kalau kalian programmer pasti paham ini ya, Visual Studio ya. Ada namanya di dalam Visual Studio itu, ada Visual Studio Code
Dirilis pun pertama kali tahun 2015. Inilah dia programnya ya. Ini apanya, teks inputnya yang banyak slash begitu. Terus inilah keluarannya begini, cantik memang gitu, jauh lebih cantik daripada Microsoft Word dan word processor lainnya. Kan nggak mungkin Joko Widodo menggunakan ini ya, padahal teks editornya pun untuk dirender ya, untuk merender menjadi PDF itu ya ada setelah ya 2003. 1995 pun ada, tapi Linux ya. Nah inilah ya, TextMaker, Leaks, Visual Studio Code maupun Text Studio, inilah yang paling populer dan saya pakai ya dulu. Kalau nggak salah saya pakai TextMaker saat itu ya. Nah inilah, kan nggak mungkin kalau Joko Widodo memakai itu untuk memproduksi lembar pengesahannya ini. Itu kan nggak mungkin sekali. Ini dari formatnya saja ini sudah jelas Microsoft Word ya. Ini Times New Roman. Saya sudah rekonstruksi kan sebelumnya, mirip ya, sama sekali sama dengan 2025 kalau kita rekonstruksi sekarang ini ya. Ya jadi Bu Rektor Ova Emilia apalagi yang yang ditunggu, atau ingin ini masuk angin supaya warga diam. Ya kan nggak mungkin ini didiamkan. Karena apa? Kita bukan menggugat yang namanya ijazah dan skripsinya orang sembarangan ya. Ini seorang presiden loh, 10 tahun atau 2 periode. Kan nggak mungkin ini bisa dilarutkan terus diam. Ya tentu ya pasti terus ini, apalagi generasi ke depan akan lebih well informed ya. Jadi makanya selesaikan sekarang. Tidak ada lagi ya. Saya sudah teliti semua teks editor yang sangat mungkin saat itu digunakan, yang nggak ada secantik ini Bu ya. Pakai latex pun atau pakai teks editor ya sejak tahun 95. Ini Pak Joko Widodo 1985. Jadi apa yang dipakai? Ya ini sudah prosesor modern ini, sudah nggak mungkin apalagi Bu alasannya. Sudahlah Bu, Bu Rektor UGM mengaku saja bahwa ini diproduksi tidak pada tahun 1985. Jadi tidak mungkin itu. Jadi drop ya skripsinya drop, skripsi palsu, maka ijazahnya juga abal-abal, palsu. Itu udah saya katakan 100 miliar persen ya. Makanya saya bilang Bu, udahlah, daripada nanti digeruduk ya, dalam tanda quote unquote, digeruduk ya untuk meminta transparansi publik terhadap ijazah dan skripsi Joko Widodo, malah makin babak belur dan makin mendunia ini berita. Bayangkan kalau CNA yang dan Australia, CNA Singapura, berita CNA dan Australia nanti meliput ini. Waduh, makin babak belur lah Bu. Kok UGM menutupi gitu ya. Apalagi ya itu tadi uji karbon, uji yang lain, uji tanda tangan, uji stempel, ini uji digital font. Ya udahlah. Ya satu hal lagi yang kita anehkan ya, kalau kita lihat di sini di lembar pengesahan Joko Widodo ini kan pembimbing utamanya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro ya. Sementara di lembar prakata, ntar saya cari dulu. Nah ini di lembar prakatanya Joko Widodo tidak ada dikenal Kas Mujo ya. Ini udah saya mengaku pembimbing tapi di prakatanya nggak ada. Ini saya foto sendiri. Jadi jangan diotak-atik lagi ya Bu ya. Ya, UGM harus berlandaskan kebenaran. Ini saya foto sendiri dari skripsinya Joko Widodo waktu kunjungan saya ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Ini nggak ada. Dan di sini doktor, di sini sudah profesor. Coba jelaskan ini. Ya, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro katanya guru besarnya tahun 1986. Kenapa ini? Sudah profesor di sini. Ya, di lembar pengesahan, sementara prakata itu masih doktor. Tolong dijelaskan juga itu masalah kecil-kecil.
Terus kemudian di sini dekannya adalah Profesor Dr. Sunardi Prawiro Atmojo, ya, sesuai dengan di di Prakata. Tetapi kalau kita lihat ya di sini dari halaman web UGM ACID, ini bisa kita lihat Profesor Ahmad Sumitro meninggal dunia di situ 24 September 2009. Ya, di situ mendung menyelimuti keluarga besar Universitas Gadjah Mada. Salah satu guru besar terbaiknya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, ya, yang merupakan pembimbing di lembar pengesahan Joko Widodo tersebut, itu meninggal hari Senin 21 September 2009 pukul 17.30 di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta. Nah, di sini kita lihat paragraf terakhirnya ya di sini. Dalam karirnya pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Kehutanan UGM selama 3 periode berturut-turut 1977 sampai 1988. Almarhum meninggalkan istri Hajah Juju Jumailah dan 9 orang anak. Nah, di sini kan bisa kita lihat ya, Pak Ahmad Sumitro ini menjabat Dekan Fakultas Kehutanan UGM tahun 1977 sampai 1988. Ya, berarti 1985 ya seharusnya dekannya adalah Pak Ahmad Sumitro. Tapi kita lihat di sini ya, di lembar pengesahan Joko Widodo, pengesahan skripsinya di sini malah jadi pembimbing utama 1985. Ya, bukan sebagai dekan. Dekannya adalah Profesor Dr. Sunardi Prawiro Atmojo. Nah, inilah kasusnya juga besar ini, pembimbing utamanya Dr. Profesor Ahmad Sumitro, padahal harusnya dekan kalau menurut ini ya dari Universitas Gadjah Mada websitenya. Tetapi setelah Bambang Tri menggugat ya kasus ijazah palsu Joko Widodo, 13 tahun kemudian tahun 2022 langsung ada ralat redaksi. Dalam karirnya pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Kehutanan UGM selama 3 periode berturut-turut 1977-1988. Bayangkan ya, yang benar dalam karirnya pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Kehutanan UGM periode 78-79, 80-81, 88-91, 91-94. Saya bingung ya, jadi lompatan-lompatan tidak periodik seperti itu. Apa yang terjadi? Ya, kenapa 13 tahun kemudian baru diralat? Ya, meninggalnya Pak Ahmad Sumitro itu 2009, dan ini redaksinya ditulis tahun 2009 ya. 24 September 2009, 13 tahun kemudian ya setelah Bambang Tri dipidanakan atau diperkarakan atau menggugat ijazah palsu Joko Widodo, malah baru diralat. Ya, sebenarnya ini gampang ini memverifikasi apakah ralat redaksi ini benar. Karena apa? Sebagai dekan ya, Pak Ahmad Sumitro ini pasti menandatangani banyak misalnya skripsi, misalnya SK-SK dosen, dan kegiatan-kegiatan akademik lainnya. Itu gampang sebenarnya, tetapi kan kita tidak punya akses ya terhadap data dari Fakultas Kehutanan untuk menguji. Sebenarnya kalau dosen Fakultas Kehutanan yang mau jujur bisa ini memverifikasi ini. Apakah benar ralat redaksi ini bahwa Pak Ahmad Sumitro itu tidak berturut-turut dekannya mulai 1977, 1988, tetapi periodik lompat-lompat gitu ya, tidak periodik ya, lompat-lompat 78, 79, 80, 81, 88, 91 ya, 91, 94. Bingung juga saya, karena setahu saya ya kalau tidak ada kejadian yang tidak biasanya ya 4 tahun sampai 5 tahun ya kalau di kampus itu. Ini kok 78, 79, terus setelah itu berhenti dekannya ya Pak Ahmad Sumitro itu 80, 81. Setelah itu berhenti lagi 88, 91 dan berhenti lagi 91, 98. Sebenarnya dosen Fakultas Kehutanan UGM yang punya SK itu
harus memverifikasi ini apakah benar ralat redaksi ini atau memang dimanipulasi oleh UGM agar sesuai dengan lembar pengesahan Joko Widodo, bahwa di sini Pak Ahmad Sumitro itu tidak menjadi dekan, tetapi hanya jadi pembimbing utama. Yang dekan adalah Profesor Dr. Sunardi Prawiro Atmojo. Jadi ini perlu diverifikasi. Baca aja, lihat aja SK kalian, SK dosen, SK mengajar, SK meneliti, SK lain-lainnya. Itu tahun 1985, itu dekannya Pak Ahmad Sumitro atau Pak Sunardi Prawiro Atmojo. Itu gampang sekali, pasti para dosen punya berkas ini. Di samping juga skripsi dari dosen saat itu. Tetapi kan saat ini kayaknya nggak ada satupun berani ya, baik alumni maupun dosen atau dekan dosen fakultas hukum kehutanan UGM ya. Saat ini mereka memilih diam. Ya jadi itulah ya, gampang sekali diverifikasi ini. Tapi ya tentu kita tidak bisa menerima begitu saja ralat redaksi dari UGM ini ya. Karena ya statement dari Bu Opa aja mengatakan kami meyakini bahwa Insinyur Joko Widodo adalah mahasiswa Fakultas Kehutanan Angkatan 80 dan menyelesaikan studinya 1985. Meyakini. Tetapi setelah kita lihat lembar pengesahannya ini ya, keyakinannya itu pasti salah. Nggak mungkin kayak gini dibuat tahun 1985 ya. Ya jadi itulah ya, jadi ya terus diverifikasi juga oleh Tempo, benar ya, dikoreksi oleh UGM ya 13 tahun setelahnya ini, setelah berita ini tayang ya, berita dari kematian dari Pak Ahmad Sumitro ya, yang menjadi teka-teki apakah benar Ahmad Sumitro ini tidak menjadi dekan pada tahun 1985, padahal sebelumnya ya selama 13 tahun ya di website UGM ya 1977 sampai 1988. Ketika Bambang Tri ini mengajukan gugatan justru diralat 13 tahun kemudian, dari 2009 ke 2012. Inilah yang kita tidak inginkan. Apa alasannya ralat ini? Ralat redaksi ini tidak membuktikan apapun ya, kecuali dari berkas-berkas dosen ya, berkas-berkas tanda tangan yang dilakukan oleh Pak Ahmad Sumitro. Apakah benar tidak ada dekan di situ? Atau yang benar dekannya adalah Pak Sunardi Prawiro Atmojo? Itu harus dijejak oleh dekan ya, jangan alasan begini saja. Karena kan banyak sebagai dekan tuh tahun 1985 pasti ribuan tanda tangannya. Kalau di dosen itu setiap hari pasti tanda tangan itu dekan ya, baik berkas akademiknya mahasiswa, berkas kegiatan-kegiatan dosen, baik mengajar maupun meneliti dan lain-lain, acara-acara dan lain-lain, itu banyak sekali ya, bisa ratusan itu mungkin setiap hari, itu bisa dijejak. Kita sangat sayangkan itu ya. Nah oleh karena itu kepada Bu Opa Emilia udahlah Bu, kita tunggu aja lah kejujuran dan niat baik dari UGM. Apapun tekanan politik, jangan dihiraukan, kembali ke jalur kebenaran, dan integritas moral harus dijaga dengan seketat-ketatnya ya. Kalau ini ditutupi lagi dengan kebohongan dan penipuan, ambruk itu Bu UGM ya, bukan karena dosen-dosen ya, karena Anda dan pejabat rektorat gitu loh. Nggak bisa Anda kan membuktikan itu lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu diproduksi tahun 1985. Nggak bisa Bu, akan ditertawakan dunia. Dan saya kira mata dunia nanti akan memelototi ini, penjelasan ilmiah dari UGM ini sebagai universitas besar ya, universitas yang sudah lama yang menjaga dedikasinya. Apa penjelasan ilmiahnya terhadap lembar pengesahan skripsi Joko Widodo tersebut, dan kenapa lembar pengesahan
dosen penguji tidak ada. Siapa dosen pengujinya dan kapan itu ujian itu dilakukan? Itu dipelototi dunia nanti. Bukan karena apa ya, UGM satu. Yang kedua, ini melibatkan mantan presiden 2 periode. Ya, ini kasus besar ini, bukan kasus sepele, bukan mau mengungkit masa lalu. Apalagi saya, nggak ada kaitannya saya dengan politik. Anak abah lah, PDIP lah, pret. Nggak ada kaitannya saya dengan mereka itu, ya. Apalagi dikasih duit, coba cek itu rekening saya cuma berapa ribu perak di ATM, ya, nggak ada itu. Pokoknya kita ribet siapapun yang merekayasa kasus di Indonesia ini, ya, lebih baik kita independen, ya, bebas mengutarakan apa yang kita analisis secara ilmiah. Itu yang paling enak hidup di dunia ini, ya kan? Pada saat tidur kita nanti, ya kalau tiba-tiba check out pun bisa happy, nggak ada kekhawatiran. Ya, pernah melakukan rekayasa bla bla bla, dibayar hanya untuk jadi buzzer. Itulah buzzer, itulah saya lihat hidup yang paling hina di dunia ini, ya. Mengutarakan pendapatnya, analisisnya karena dibayar. Itulah orang paling hina saya lihat di dunia ini, ya. Kau boleh salah, tetapi kalau dibayar untuk salah itu loh, itu yang paling hina itu, ya. Paling hina itu di dunia ini itu. Semoga saya nggak pernah jadi manusia paling hina di dunia ini, ya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Oras.